Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang secara fundamental cukup sehat ya. Ini milik pemerintah Indonesia ya, tepatnya BUMN ya. Nah, kita akan bahas saham Antam ya, yang kinerjanya sangat bagus ya, cukup bagus ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Saham Antam atau ANTM ya, aneka tambang. Nah, harga close hari ini close di 2090 ya. Tadi sempat turun walaupun balik lagi naik ya. Nah, kita lihat ya untuk profil company-nya dulu. Nah, Antam ini bisnis core-nya di bidang pertambangan ya, dengan komoditas ada biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit dan batu bara. Nah, ini komoditasnya ya. Dan ini juga tergabung, Antam kalau salah tergabung ke proyek ini ya, industri baterai ya. Itu kalau salah itu masuk juga ke IPCB misalnya. Nah, teman saya akan koreksi nanti ya singkatannya apa, pokoknya industri baterai Indonesia ya. Nah, ini untuk shareholdernya pengendalinya ini Inalum ya, atau Indonesia Asahan Aluminium ya. Inalum sekitar 65%, terus ada masyarakat sekitar 35% dan negara Indonesia, Republik Indonesia sekitar 0,01% ya. Nah, ini. Dan kalau kita lihat untuk shareholdernya di bulan Februari ini sudah naik ya. Naik banyak dari sebelumnya 18 naik ke 10,800 ya. Ini kenaikan ini ya dari pemegang sahamnya ya, 10 ribuan lah naiknya ya. Nah, untuk listing date-nya dulu ya, company historinya waktu listing atau waktu IPO itu 27 November 1997 ya. Jadi cukup lama teman ya. Dengan equal price di 1400, tapi Antam ini pernah stock split ya, 1:5. Jadi kalau kita bagi mungkin range-nya di harga sekitar ini ya, 1400 dibagi 5 guys ya. 400 bagi 5 ya sekitar 280-an ya. Jadi kalau kita tarik dengan harga saham ini sudah naik cukup tinggi ya, hampir 80% ya, 800% ya mungkin ya. Nah, karena sekarang kan di 2080 ya. Nah, oke, dari segi shareholder aman ya teman ya, masyarakat nggak begitu besar juga nggak begitu kecil ya, sedang ya, dengan pengendalinya kan BUMN. Nah, kita lihat ya dari wetonmologinya. Nah, kalau kita lihat seasonality dari probabilitas di bulan April itu 75% ya sisi kenaikan. Terakhir waktu minus itu di 2019, tapi selama 3 tahun terakhir ini naik hampir 100% ya. Selalu hijau lah, bukan 100%, tapi selalu hijau. Tutupnya akhir bulan itu selalu ditutup hijau ya di bulan April teman ya. Nah, apakah nanti kita akan lanjut? Saya rasa masih ada potensi juga sama ya, hijau juga. Dan ini yang paling tinggi itu di bulan Juli ya. Nah, di Juli itu paling tinggi, hampir 100% ya, tiap Juli selalu naik. Nanti kita akan coba analisa kenapa tiap Juli selalu naik ya. Nah, kita lihat untuk laporan keuangan dulu. Nah, ini kita pakai laporan keuangan kuartal keempat ya, karena udah keluar. Nah, kita lihat ya, laporan keuangan aneka tambang ya, kuartal 4 atau per 31 Desember 2002 ya, sorry 2002 dan 2001 ya. Nah, oke, kalau kita lihat dari segi aset ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 32,9 naik ke 33,637 ya. Ya, ini mungkin sekitar 800 atau 700 miliar ya, si kenaikan dari segi asetnya teman ya. Nah, dari segi aset tumbuh ya ini, bahkan ini kalau kita tarik ke belakang mungkin ini yang paling terbesar ya, dari 2010 ya terbesar. Nah, mungkin yang nyamai rekor dari 2018 ya, karena dari analisa saya 2015 tuh sampai di 33 juga ya. Ini aset terbesar ya.
Untuk liabilitasnya Antam ini turun ya, dari sebelumnya 12T turun ke 9,9, jadi ada sekitar 2 triliun ya, 2,1 triliun penurunan dari sisi liabilitasnya teman ya. Nah, kita lihat ya, ekuitasnya turun. Kalau ekuitas turun berarti ekuitas harusnya naik ya. Nah, ekuitasnya juga tumbuh ya, dari sebelumnya 2T naik ke 23,7 ya, artinya ada kenaikan sekitar 3 ya, ya kurang lebih 3 atau 2,9 lah, 2,9 triliun ya, segi kenaikan ekuitasnya sangat besar ya. Nah, kita lihat ya untuk laba ruginya. Untuk sisi penjualan ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 38 naik ke 45, ada 7 triliun sendiri ya kenaikan dari sisi penjualan. Tapi beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 32 naik ke 37 ya, hampir 5 triliun untuk sisi kenaikan dari beban pokok ya. Untuk laba kotor atau brutonya sekitar 8,2, ini naik ya, naik sekitar dari sebelumnya 6,3 naik ke 82, ini sekitar 1,9 ya, 1,9 triliun ya. Jadi sisi kenaikan dari laba brutonya ya. Untuk laba bersihnya sekitar 3,8 triliun ya. Kalau kita bandingkan year to year ini naik ya, dari sebelumnya 2,1 triliun naik ke 3,8 gitu. Jadi ada kenaikan sekitar 1,7 ya, 1,7 triliun ya, kenaikan dari sisi laba bersihnya ya. Untuk IPS sendiri juga naik ya, dari sebelumnya 77,47 naik ke 159 ya, artinya ini 100% sendiri ya kenaikan dari IPS ya, atau earning per share-nya ya, laba per sahamnya. Nah, untuk cash flow dari operasional juga masih positif ya, dari sebelumnya 5T walaupun turun ya ke 4,1 ya, tapi masih positif ya guys ya. Nah, oke, dari segi laporan keuangan emiten ini aman ya teman ya, aman. Nah, kita lihat ya dari data yang lain apakah ada potensi untuk kita bisa masuk ya. Oke, kita lihat untuk chartnya ya. Nah, kalau kita lihat chartnya ini sebenarnya tadi sempat turun teman ya, turun sampai 2050 ya, cuma naik lagi. Nah, saya rasa masih ada potensi untuk naik ya, kemungkinan naik akan menuju ke mungkin ke sini dulu ya, ke resistnya sini dulu, baru nanti mungkin koreksi dulu ke sini, baru nanti koreksi ke sini ya, baru nanti dia akan naik lagi ke sini, kemungkinan nanti akan menuju ke sini, setelah itu koreksi ya dikit, kemudian akan sini lagi, jebol sini ya. Nah, baru lagi koreksi sini, mungkin jebol lagi sini ya, kemungkinan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang memang seperti itu ya, dia naik ya, koreksi ke demandnya, setelah itu naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi, setelah itu jebol channelingnya, setelah itu naik tinggi ya. Nah, kemungkinan akan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini memang bentuk channeling teman-teman ya, untuk channeling koreksi memang seperti ini aja ya, udah beberapa kali seperti ini, dia pentok batas atas ya, masuk sini batas atas, dia balik lagi ya, turun gitu ya. Nah, dia ada batas atas, turun gitu ya. Jadi kalau kita pendekin ya seperti ini channelingnya ya, masuk sini, keluar sini. Kalau kita mau bikin tengah-tengah ya seperti ini. Nah, range terdekatnya ya untuk channelingnya. Jadi strateginya gimana Mas? Ini bisa saja teman-teman nunggu area di sini dulu, ataupun ini sekali lagi ya, disclaimer, di sini sebatas berbagi informasi ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual ya di emiten ini ya. Nah, strateginya mungkin bisa nunggu di area sini, setelah naik kalian tidak kuat jebol out ya, ataupun teman-teman bisa beli ke sini, bisa jual di sini ya. Nah, ataupun sebaiknya nunggu aja ya kalau mau barang murah ya, karena ini sudah naik ya, sudah naik walaupun belum begitu banyak. Ini sudah naik sekitar 17% teman ya, 15-16% lah ya kenaikannya. Jadi dari sifatnya kalau ke resist terdekatnya sini, ini sekitar 13%. Kalau nanti turun 3% ya, sama ya. Jadi ini 50-50 ya, resistnya 50-50. Jadi
Tapi ini sudah di channeling ya teman ya. Dan kalau kita lihat menarik demand area, memang sering terjadi di arah sini demand areanya. Nah, di arah sini teman. Jadi kalau mau beli di support atau demand areanya di arah sini teman ya. Di arah sini di range 1850 sampai arah sini ya di 1550. Nah, di arah situ menjadi titik demand area dari Januari ya 2002. Nah, ini udah setahun ya demand areanya terjaga di arah situ. Nah, kita lihat ya apakah nanti atau strateginya nunggu jebol resist ini ya, karena kalau kita ini jebol kemungkinan bisa menuju ke resist berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pakai rumus dari Stockbit ya, ini dapat konsensus ya, potensi hacknya bisa sampai 3.500, medium ke 2.700 ya, konsensus low-nya bisa 2.100 ya. Jadi masih cukup menarik ya, potensi gain-nya juga masih cukup lumayan. Harga sekarang kan di 2090 ya, potensi gain bisa 1 sampai 1% ya, kalau seandainya bisa sampai ke 4.852 ya. Ini dari formula dari Stockbit ya. Nanti silakan aja dibuka sendiri kalau mau ini. Cuma kita nggak mau muluk-muluk aja, cuma ya kalau kita terdekat dari hacknya aja. Mungkin sini kalau kita terdekat hacknya di selama setahun ini ke area sini masih ada sekitar 55% ya. Nanti tinggal kita apa adanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk berbagi informasinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun request emiten mana yang bahas, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.